Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Forum Rangers pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Semua sudah kangen pasti kan? Kami semua juga kangen. Oke, tidak terasa kita sudah ada di pelajaran yang ke-13 dari seri pelajaran interpretasi Alkitab. Dan judul pelajaran di Sabat 13 ini adalah Hidup oleh Firman Allah. Yakobus 1 ayat 22 menjadi ayat hafalan dari pelajaran sekolah Sabat kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apalah artinya belajar sekolah Sabat plus Alkitab saling mendampingi tanpa diawali dengan doa. Kita akan minta Pendeta Kris Pasuhuk untuk memimpin kita dalam doa agar pelajaran ini berguna buat kita dan tertanam di pemikiran kita sama-sama. Oke, saudara-saudara, sahabat-sahabat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah, yang baik kami boleh miliki saat ini, dan khususnya kami akan memulai diskusi pelajaran sekolah Sabat, yang dimana ini menjadi sebuah berkat bagi kami, mendapatkan pelajaran rohani dari firman Tuhan. Dan kami juga ingin membagikan pelajaran rohani ini menjadi bagian berkat juga bagi para pendengar yang menyaksikan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau hadirlah bersama dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun pola pemikiran kami yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kami mendapatkan makna pelajaran rohani dari diskusi sekolah Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan mengklik tombol subscribe, Anda secara otomatis akan menerima notifikasi setiap video yang baru saja di-upload oleh admin kita. Dan dengan menulis komentar di kolom komentar di YouTube, atau menuliskan apa saja yang ingin Anda tuliskan, bahkan permohonan doa, Anda akan menjadi sahabat kami. Kami akan doakan nama-nama Anda semua di dalam sesi permohonan doa kami secara pribadi. Oke, kita akan langsung mulai pelajaran sekolah Sabat kita. Hidup oleh firman Allah. Saya mau tanya dulu ke Pendeta Heski nih. Pendeta Heski, apa sih sebetulnya akan kita pelajari? Gambaran umumnya saja Pendeta Heski yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, Pendeta Heski. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Dedi, teman-teman pendeta, dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Triwulan ini kita telah belajar bagaimana menginterpretasi, menerjemahkan, ataupun memberikan penjelasan dari Alkitab dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang dalam dari penulis. Tapi itu semua tidak akan berarti apa-apa jika itu tidak mengarah pada satu kesukaan untuk melakukan Taurat Tuhan. Itulah yang akan kita pelajari pekan ini. Jadi teori-teori yang sudah kita pelajari itu tidak akan ada dampaknya kalau tidak ada kerinduan bagi kita untuk melakukan apa yang kita pelajari. Baik, kalau begitu ini adalah rangkuman dari semua pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Bagaimana mengaplikasikan pelajaran interpretasi Alkitab dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mulai dulu dari Pendeta Kris Pasuk. Pendeta Kris, firman Allah itu harus hidup. Dan kita tahu, untuk menghidupkan firman Allah perlu peran dari Roh Kudus. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pendeta Yeski bahwa tujuan utama untuk mempelajari Alkitab, sehebat apapun orang itu, bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Bukan juga supaya ada kesan, wah dia kuasai firman ini nih, luar biasa dia. Tapi lebih kepada bagaimana firman itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan cara berpikirnya. Jadi di sini peran manusia yang membaca Alkitab untuk diubahkan jauh lebih penting ketimbang manusianya mempelajari pengetahuan itu, kemudian dia mengatakan bahwa aku telah mengerti dan menguasai firman Allah. Pendeta Kris, silahkan. Baik, terima kasih Pendeta Dedi dan sahabat-sahabat hamba Tuhan semuanya yang di sini yang hadir dan juga para pemirsa. Dan ya, saya juga ketika belajar Alkitab sekolah Sabat ini, dari pertama judul tema besarnya cara menafsirkan Alkitab, lalu diakhiri dengan hidup oleh firman Allah, saya cukup terkesan dengan penulis yang menyajikan pelajaran ini. Kenapa? Karena penafsiran yang sesungguhnya adalah terlihat dari kehidupan. Dan kehidupan yang atas firman itulah tafsiran yang sejati, yang dinyatakan. Dan luar biasa pelajaran kita tentang firman Allah yang hidup dan Roh Kudus,
ini subjudul yang memang harus dijelaskan dan harus lengkap. Kenapa? Karena bicara tentang firman Allah yang hidup, ini berarti bagaimana firman itu nyata dalam kehidupan kita manusia, kehidupan kita umat percaya, yang benar-benar ditunjukkan di dalam sebuah tindak laku, perbuatan, dan aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Namun menariknya, mengapa ditambahkan dan Roh Kudus? Nah, ini yang menjadi kata kunci. Kenapa? Karena kita tahu ketika berbicara firman Allah, kan firman Allah ini banyak hal yang menjadi pekabaran bagi manusia. Maksud saya banyak hal itu adalah bisa saja hal itu menyenangkan, bisa saja hal itu hal yang seperti nubuatan atau sebuah pesan pekabaran atau informasi, tapi ada juga nasihat-nasihat dan teguran di dalam firman Allah itu. Lalu seringkali kita harus akui sebagai umat manusia, tak terkecuali pendeta pun sekalipun, ketika berbicara firman Tuhan, maka ada harus namanya penurutan dalam hidup ini untuk supaya firman itu hidup. Firman Allah itu hidup, maka ada penurutan. Nah, gejolak manusia, kita ini kan keinginan daging kuat. Seringkali hidup berdasarkan selera. Hidup berdasarkan keinginan-keinginan kita sendiri kan. Maka sangat baik sekali dan benar sekali dalam pelajaran kita ketika di sana hidup kita meletakkan Roh Kudus yang adalah guru itu di dalam memimpin hidup kita, maka Roh Kudus itu kan akan berperan menuntun kita kepada kebenaran yang menyelaraskan hidup kita kepada firman Allah yang hidup. Dan Roh Kudus itu juga akan membuat kita menjadi umat percaya yang tunduk, yang patuh terhadap firman Allah. Makanya ketika orang mengetahui firman Allah, tetapi ketika mau menghidupkannya, maka seringkali ada hal-hal yang bertentangan, ada hal-hal yang ya mereka tidak mau menerima firman Allah itu sepenuhnya. Mereka tahu tentang firman Allah itu, tapi mereka tidak mau menerimanya atau tidak mau menghidupkannya. Kenapa? Kembali lagi, pada saat itu apakah orang itu atau umat percaya itu menerima atau mau dikuasai oleh Roh Kudus yang dapat menuntun dia, yang dapat memampukan dia hidup berdasarkan firman Allah. Sehingga itulah pendapat saya, dikatakan firman Allah di sini, pelajaran kita, tanpa Roh Kudus tidak ada rasa cinta akan pekabaran Tuhan. Walaupun kita mengenalnya, walaupun kita mengetahui pekabaran itu, tapi tanpa Roh Kudus tidak akan ada cinta. Di saat ada cinta, maka kehidupan itu indah. Terima kasih. Waduh, luar biasa ya. Harus ada cinta ya? Ya dong. Ada cinta. Oh, luar biasa. Peran cinta penting. Oke, Pendeta Eski. Bagaimana kalau kecintaan saya kepada Alkitab, itu kan pasti menimbulkan harapan-harapan yang, wah, baik lah ya, bahwa Allah memelihara hidup saya akan begini-begini. Tapi bagaimana kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang saya alami? Nah, ini bagaimana caranya saya bisa berpegang teguh kepada firman-Nya, sementara kenyataan hidup tidak semanis ayat Alkitab. Betul. Silakan Pendeta Eski. Baik, terima kasih Pendeta Dedi dan Pendeta Kris tadi sudah memberikan penjelasan bagaimana hubungan antara Alkitab dan firman Tuhan itu. Itulah uniknya Alkitab. Itulah uniknya Alkitab. Tidak sama dengan buku-buku agama lainnya, kita memiliki banyak sekali pilihan cerita di dalam Alkitab. Dan kita tidak akan pernah bisa menjelaskan satu kitab memakai metode menerjemahkan kitab yang lain, kan kita sudah tahu. Jadi background literasi dari Kejadian, kita tidak akan bisa pakai metode menafsirkan literasi buku Mazmur untuk menjelaskan buku Kejadian. Nah, itu salah satu hal unik dan menarik dari Alkitab. Bagaimana kalau kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Yang mana kita mau pegang? Nah, itulah Alkitab itu kata-katanya akan tetap begitu saja mati. Ya, tulisan akan hanya tulisan. Alkitab itu hanya tulisan. Hanya akan menjadi literal yang mati kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan itu hidup, menjadikan itu hidup. Nah, bagaimana? Ketika saya melihat apa yang saya harapkan tidak sesuai, apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang saya harapkan,
Kalau saya benar-benar berpaut kepada firman Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat saya menerima kenyataan-kenyataan yang ada. Pelajaran yang minggu lalu, salah satu cara untuk kita pergi kepada ayat-ayat yang dikategorikan sulit, padahal sebenarnya kan ayat di Alkitab itu sebenarnya tidak sulit dalam tanda kutip. Konsep kenapa ayat Alkitab itu muncul, Tuhan mau mempermudah kan, mempermudah supaya kita kembali ke jalannya. Jadi salah satu cara itu harus ada kerendahan hati dan kejujuran. Jadi kita terbuka aja, kita sudah belajar minggu yang lalu, pada saat kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jujur aja. Kita jujur dengan perantaran Roh Kudus, bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu saya ubah, ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup saya. Jadi kita harus lebih jujur dan rendah hati, teman-teman yang menyaksikan juga ini dan Pendeta Dedi. Itu mungkin yang sempurna yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Pendeta Eski. Kita masih butuh komentarnya di pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti ya. Kita sekarang ke Pendeta Brian. Pendeta Brian, berdasarkan penjelasan dari dua teman kita tadi, bahwa penting sekali membaca Alkitab, menghidupkannya oleh pertolongan Roh Kudus. Dan saya pikir tidak ada teladan yang lebih baik dan lebih mengilhami kita sehubungan dengan keakraban seseorang dengan Alkitab, kemudian rela mengikuti firman-Nya dan kehendak Allah tentang apa yang tertulis di dalamnya, dan itu diaplikasikan dalam hidupnya. Dan sosok itu tidak lain, tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita bisa membahas bagaimana Yesus bisa menang ketika menghadapi pencobaan di padang gurun. Nah, mungkin ada hal-hal penting yang bisa dikupas oleh Pendeta Brian sehubungan dengan pengalaman Yesus menang menghadapi pencobaan di padang gurun. Dan ini bisa dihubungkan dengan penjelasan Pendeta Eski tadi, ketika realita kehidupan tampaknya berbeda seperti apa yang kita harapkan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Ini sangat menarik, Saudara, oleh karena pelajaran di hari Senin dan Selasa mengenai teladan kita yang paling utama, Yesus Kristus. Tadi kita sudah belajar mengenai Roh Kudus kan, penuntun, yang mengilhami kita, mengilhami penulis, mengilhami kita untuk mengerti. Nah, ketika bicara mengenai Yesus, ini ada beberapa hal yang menarik di sini, yaitu yang diangkat di sini adalah cerita mengenai pencobaan di padang gurun. Dan teksnya sama di dalam Lukas 4 dan Matius pasal 4, sama. Pendeta Brian, mohon maaf. Saya harus potong, boleh mikrofonnya lebih dekat lagi? Oke. Supaya pemirsa kita bisa dengar dengan jelas. Ya, oke. Mantap. Bisa ini? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada dua perikop yang berbicara mengenai satu peristiwa yang sama, yaitu pencobaan di padang gurun. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan di urutan pencobaan, tetapi Matius dan Lukas itu berbicara mengenai cerita yang sama, pencobaan di padang gurun. Nah, menariknya, ketika Yesus dicobai dalam kondisi lapar, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Yesus boleh menang. Apa rahasianya? Cuma satu. Ada tiga. Rahasianya ada tiga, yaitu ada tertulis, dan ada tertulis. Di ayat, kalau di Matius 4, Matius 6, Matius 10. Tiga, yaitu ada tertulis. Dalam setiap pencobaan yang datang, selalu jawabannya adalah ada tertulis. Nah, dari kata ini, 3 kali ada tertulis, kita boleh lihat bahwa ini Yesus ini dia mempunyai penguasaan yang luar biasa mengenai kitab suci. Nanti sudah ada hubungan dengan pelajaran berikut hari Selasa. Yesus tahu mengenai apa yang ditulis oleh Musa, mengenai nubuatan tentang dirinya sendiri dan yang ditulis oleh Musa. Yesus tahu bahwa dia adalah penggenapan hukum Taurat, dan dari sini dia tahu semua ini ayat-ayat yang dia kutip ini untuk melawan setan. Ada tertulis. Tapi menariknya, ini menarik lagi. Ketika Yesus menjawab ada tertulis, pencobaan pertama. Kalau saya suka ambil yang dari Matius. Di Matius ketika setan bilang, jadikan kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini jadi roti kan? Terus Yesus bilang apa? Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja. Oke.
Ketika masuk di pencobaan kedua, setan sudah masuk dengan firman Tuhan. Ini yang menarik juga. Kadang-kadang setan putar balikkan ini firman Tuhan di ayat 6. Dia bilang, ini setan bilang, ada tertulis mengenai engkau. Dia sudah tahu ini anak Allah ini. Iya, atau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat, ayat 6, Matius 4 ayat 6, memerintahkan malaikat-malaikatnya dan menatang engkau di atas tangannya supaya jangan terantuk kepada batu. Tetapi ternyata ini adalah salah tafsir atas kesalahan penafsiran atas firman Tuhan yang dipelintir oleh setan. Dan ini yang dia buat juga waktu di Taman Eden kan, waktu di ular dengan Hawa, dia pelintir firman Tuhan, ya Adam, Hawa jatuh, tetapi Yesus tidak jatuh. Artinya apa? Penguasaan Yesus terhadap firman Tuhan jauh lebih hebat daripada setan. Kadang setan mau pelintir. Jadi mungkin aplikasi untuk kita, jangan sampai kita jadikan ayat Alkitab sebagai maaf untuk kesalahan yang kita buat. Jangan sampai kita gunakan Alkitab itu ayat-ayat untuk membenarkan ini ya dosa-dosa yang sudah terjadi. Nah, ini yang jangan sampai kita pelintir. Ada satu yang menarik lagi di sini. Ketika melihat pencobaan di padang gurun, saya suka ambil Matius ya, karena itu Matius yang duluan ada, mungkin ada juga sisi yang lain di Lukas. Kalau di Matius ini, dia memakai hierarki, ini teologi, bukan teologi, ini teori Maslow, ini ilmu psikologi kan, ini hierarki piramida Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Ya kita tahu kebutuhan manusia kan ada kebutuhan dasar, ini kebutuhan biologis, makan, tidur, kebutuhan seksual, kebutuhan apa semua, pakaian. Nah, kemudian kalau sudah terpenuhi, orang mencari yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, security. Kemudian kalau sudah terpenuhi kebutuhan rasa aman, maka dia akan naik yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Ini kan yang teori Maslow kan. Coba kita lihat ini pencobaan di padang gurun. Pencobaan pertama adalah apa? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Itu adalah yang paling dasar, kebutuhan biologis, kebutuhan akan makanan. Tidak mempan dengan yang paling dasar, ini setan naik lagi. Jatuhkan dirimu ke bawah, tenang, ada malaikat Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan kamu. Kebutuhan akan rasa aman. Tidak bisa lagi, dia naik lagi yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Dia bilang apa? Semua yang ada di bumi ini, semua yang kamu lihat akan diberikan padamu kalau kamu sujud menyembah aku. Tapi tidak bisa lagi. Kenapa? Oleh karena ini penguasaan Yesus terhadap Alkitab sangat-sangat tinggi. Dan mungkin kita klaim, Yesus kan anak Allah. Yesus tidak bisa jatuh. Lihat dulu. Semua yang Yesus kalahkan di sini adalah kebutuhan yang sama dengan kebutuhan kita. Kadang mungkin kita berpikir, saya mungkin bisa kerja hari Sabat untuk kebutuhan saya. Ini kebutuhan saya. Nanti saya akan berperpuluhan, nanti akan saya mungkin sumbang gereja. Tetapi ingat, Yesus juga pernah melewati hal yang sama. Ketika Yesus berkata, manusia bukan dari ayat berapa ini? Manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya apa? Yes, betul, manusia hidup dari roti, tetapi bukan hanya roti. Ada juga firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi intinya adalah apa? Semua yang kita butuhkan, itu semua Allah bisa punya. Ingat janda di Sarfat, kebutuhannya akan roti bisa digantikan oleh Tuhan dengan keajaiban yang luar biasa. Oleh karena apa? Firman dari Tuhan lewat Nabi Elia. Nah, ini seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita punya sesuatu di sini yang mungkin Yesus tidak rasa saya punya. Saya susah sekali. Ingat saudara, ini Yesus pernah merasakan hal yang sama. Ini piramida ini ataupun kebutuhan ini semua Yesus pernah hadapi. Mungkin sedikit satu lagi. Di bagian terakhir ini menarik. Di pencobaan waktu Yesus diperlihatkan isi dunia, setan katakan, semua akan diberikan padamu kalau engkau sujud menyembah aku.
Nah, ini konsep penyembahan dari setan. Jangan sampai kita terjebak dalam konsep penyembahan setan. Ketika kita berkata begini, oke, saya akan datang beribadah untuk dapat berkat. Itu adalah penyembahan setan. Lihat ini seperti ini penyembahan setan. Penyembahan kepada konsep penyembahannya milik setan. Konsep adalah oke, datang menyembah, setelah menyembah kamu akan diberikan berkat-berkat. Kamu akan diberikan seisi dunia. Ini kan konsepnya kan? Jadi kalau kita datang ke gereja untuk mencari sesuatu, itu adalah konsep penyembahan setan. Jadi bukan seperti itu ya, tetapi konsep penyembahan yang paling tepat adalah penyembahan di orang Majus. Mereka sudah datang dari jauh, kemudian datang menyembah, setelah datang menyembah, mereka memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi disinilah teladan Yesus ketika dia menghadapi pencobaan. Ada tertulis. 3. Ada tertulis, dan ada tertulis. Mungkin nanti sebentar akan ada dikembangkan. Wah, menarik sekali. Terima kasih Pendeta Brian, indah sekali pembahasannya ya. Jadi fakta bahwa setan juga tahu ayat-ayat Alkitab, wah ini jangan sampai kita kalah ini saudara-saudara ya. Karena setan juga tahu dan mengutip dengan jelas ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau kita tidak mempelajari dan membaca ayat-ayat Alkitab, wah kita bisa dengan mudah tertipu dengan semua tipuan-tipuan setan. Tapi tadi dari penjelasan Pendeta Brian, ada yang membedakan apa yang diucapkan oleh setan dan apa yang diucapkan oleh Yesus. Yang diucapkan setan tidak tepat ayatnya dan artinya. Tapi apa yang Yesus ucapkan itu tepat dan sesuai. Jadi penting ketika kita mempelajari Alkitab, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan maknanya. Sehingga kita bisa menangkal semua tipuan-tipuan setan yang tampaknya nggak ada bedanya dengan kebenaran itu sendiri. Dan yang poin paling penting tadi, yang terakhir ya, penyembahan kita sama Tuhan. Bukannya soal apa yang saya dapatkan ketika saya datang sama Tuhan, tapi apa yang saya bisa bawa kepada Tuhan sebagai persembahan. Oke, Pendeta Brian karena jarang-jarang, jadi teman-teman kita kasih kesempatan ke Pendeta Brian banyak-banyak ya. Ini spesialisasinya Pendeta Brian, Perjanjian Baru, New Testament. Beberapa orang berpendapat bahwa Yesus ini suka ngomong kata-kata yang kontras dengan Alkitab. Dalam hal ini, kalau Alkitab di zaman Yesus berarti kitab Perjanjian Lama. Jadi sering sekali Yesus mengungkapkan kata-kata yang bertentangan dengan apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Pendeta Brian, benarkah demikian? Ya. Ada salah satu ayat yang suka diungkapkan sama orang juga bahwa kematian Yesus itu membatalkan semuanya, sehingga sahabat tidak perlu lagi dipakai. Makan makanan juga silahkan makan makanan apa aja, yang penting kamu berdoa dulu, cuci bersih, apalagi kalau makanan itu makanan apa namanya istilahnya ini? Aduh, lupa saya istilahnya ini. Organik. Organik. Jadi boleh karena itu bersih, nggak kotor. Silakan Pendeta Brian. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik juga. Oleh karena memang kadang-kadang orang katakan bahwa Yesus itu, ada yang bilang bahwa Yesus itu ya kontras dengan Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya tidak. Yesus itu adalah, pertama adalah dia kuasai semua Perjanjian Lama. Dia kuasai ini hukum Musa, dia kuasai semua, dan banyak sekali. Dia tahu ini 10 hukum. Dia tahu semua, dan ini saya sangat kagum dengan keahlian Yesus di dalam hukum Taurat. Bahkan saudara, kalau kita ingat di dalam Lukas pasal 2, umur 12 tahun, dia bisa berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang Farisi mengenai apa? Hukum-hukum Musa, dengan apa semua yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan ketika bicara mengenai Yesus, Yesus itu adalah penggenapan. Nah sekarang ketika bicara mengenai penggenapan, apakah semua sudah digenapi? Oke, sudah tidak perlu lagi Perjanjian Lama. Tapi kalau kita baca bahasa asli, kata penggenapan atau digenapi itu adalah dari bahasa Yunani adalah pleroma. Ini pleroma itu adalah kepenuhan. Jadi bukan setelah digenapi tidak berlaku lagi, bukan. Tetapi justru dengan datangnya Yesus, maka ini Perjanjian Lama jadi penuh dan jadi komplit, jadi lengkap. Oleh karena semua nubuatan Perjanjian Lama itu merujuk kepada Yesus. Dan di sinilah Yesus banyak sekali dia kutip
kutip ini mengenai Musa. Dia kutip mengenai catatan perjanjian lama. Nah, ini juga alasan untuk kita. Kita sudah pelajari beberapa sahabat sebelumnya. Ini juga alasan untuk kita bahwa kita harus percaya perjanjian lama. Kita harus percaya hukum Musa, kita harus percaya ini sejarah nabi-nabi, kitab-kitab sejarah, buku nabi-nabi, kita harus percaya oleh karena Yesus juga gunakan ya tulisan yang sama yang ditulis di perjanjian lama. Dan disinilah kita boleh belajar untuk jadi expert. Bukan hanya expert tadi sudah dibahas, bukan hanya sekedar expert di sini, tetapi juga di dalam perbuatan kita. Mungkin demikian. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Pendeta Hezky. Pendeta Hezky ini dia tertantang soalnya dari tadi dia ke belakang, sekarang dia maju dia. Oke, silakan. Ya, sudah oke apa yang kedengaran suaranya? Oke. Tidak ada satu orang pun yang dapat berkuasa untuk menentukan mana bagian kitab suci yang diilhamkan atau tidak. Yang ini oke, yang ini tidak diilhamkan. Yesus itu tadi pemenuhan, completeness of yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Jadi ketika dia datang itu bukan mau abolis ya, katanya mau meninggalkan. Yang saya kagum dengan apa yang sudah dikatakan Pendeta Brian tadi, hidupnya dia itu dia belajar, dia bercengkrama dengan firman Tuhan itu, dia mengingat itu, dan yang satu, apply. Kalau satu kata untuk Yesus itu sebagai contoh kita dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Yesus itu walk the talk. Ya ini perlu buat kita. Jadi jangan hanya talk, tapi nggak walk. Jadi walk the talk deh. Guys, kalau rekan-rekan orang muda, kalau sama bos di kantor kan, diminta perintah, Dedi bikin ini, oke, talk. Tapi nggak walk, nggak dikerjain. Nah, Yesus itu seperti itu. Dia, apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Itu mungkin, Pendeta Dedi. Terima kasih. Bagus sekali ini tambahannya ya. Dengan demikian, kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa saya punya wewenang dari Kristus untuk menyatakan bahwa sebagian dari Alkitab itu sudah dibatalkan atau sudah digenapi tadi sehingga itu tidak lagi kita gunakan, berarti saya sementara merendahkan Alkitab yang adalah inspirasi tertinggi ya. Ini berbahaya ini, hati-hati. Bahkan kita pun perlu menyadari bahwa doktrin gereja kita pun banyak yang diambil dari perjanjian lama. Jadi bagaimana mungkin perjanjian lama bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan? Kita punya doktrin sanctuary, bahkan keselamatan manusia pun diambil dari perjanjian lama. Apalagi penata layanan, wah banyak sekali. Dan perjanjian lama sangat kaya. Seperti tadi yang Pendeta Brian katakan, perjanjian baru dengan datang Yesus adalah kepenuhan dari perjanjian lama. Jadi itu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oke, kita ke sesepuh kita dulu. Makanya dari tadi dia sudah siap ini. Halo Pendeta Roy, gimana kabarnya? Audionya masih di mute, jadi boleh di unmute dulu audionya Pendeta Roy. Oke. Yes, bisa terdengar suaranya ya? Oke, Pendeta Roy. Saat teduh dengan firman Allah. Terlalu banyak orang saat ini yang sibuk, bahkan saya katakan terlalu sibuk untuk menggunakan kualitas waktu mereka dengan Tuhan. Padahal itu sangat penting. Ketika semua orang menyadari mereka butuh, tapi mereka bingung bagaimana mau menyediakan waktu khusus dengan Tuhan, bagaimana cara untuk memulaikannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana saya bisa menikmati waktu sendiri saya dengan Tuhan tanpa ada gangguan apa-apa. Sehingga saya mendapatkan quality time saat-saat teduh saya dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Silakan Pendeta Roy. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Brian yang sudah menyampaikan pelajaran hari Senin yang sangat menarik ya. Sangat menarik. Dan saat ini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa penting itu saat teduh ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa
untuk apa kita bersaat teduh. Namun, oke, yang pertama kita harus tahu saat teduh itu apa. Nah, ya kan? Saat teduh dengan firman Allah. Ya, ini judul di hari Rabu. Saat teduh itu yang kita pahami sebagai orang Kristen, umat yang percaya, adalah saat spesial khusus dengan Tuhan. Ya, di mana kita merenungkan firman Tuhan, baik ada beberapa orang, ya, biasa itu ada doa subuh, atau kemudian juga ada perkumpulan yang berdoa bersama, kemudian mempelajari firman Tuhan. Tapi ini lebih kepada pribadi, ya, lebih kepada pribadi. Nah, apakah ini penting? Nah, apakah ini penting? Itu tergantung kepada kebutuhan kita. Karena semua orang, banyak orang di luar sana, apalagi orang-orang yang tidak beriman, itu mereka merasa tidak perlu ada saat teduh. Namun pada faktanya, ketika mereka lelah, mereka mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Nah, mereka tanpa mereka sadari, mereka juga butuh saat teduh. Ya. Nah, namun saat teduh versi kita sebagai orang yang beriman adalah kita berkomunikasi dengan pencipta. Pencipta semua yang ada, jagat raya, bumi, dan isinya termasuk kita, ciptaan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Khalik pencipta kita. Jadi itu luar biasa ya. Karena kenapa? Dia yang tahu siapa kita. Dia yang tahu siapa kita. Kita sibuk bekerja, ya. Kita menghadapi masalah, stres dengan keadaan dunia sekarang ini, kehilangan pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Ya, nah, inilah yang memunculkan satu kebutuhan. Nah, jadi saat teduh dengan firman Tuhan itu adalah dorongan, itu muncul karena ada dorongan bahwa kita membutuhkan suatu kuasa yang melebihi apa yang kita mampu. Yaitu yang kita percaya Tuhan. Tuhan yang kita percaya mampu menolong kita. Nah, makanya kita perlu saat teduh itu adalah berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan itu kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kita mempelajari firman Tuhan atau kita mendengarkan khotbah atau mendengarkan rekaman khotbah firman Tuhan, itu kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, sedangkan berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan. Jadi ada komunikasi dua arah. Kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Dan saat yang tepat itu sangat baik. Karena ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan satu waktu yang khusus. Bisa dikatakan waktu yang kudus. Nah, kita harus memahami bahwa kata kudus sebenarnya itu adalah memisahkan atau dipisahkan, menyendirikan. Jadi beda kata kudus dengan pengertian dengan suci. Suci atau apa? Dibersihkan. Itu beda dengan kudus. Ya. Kudus itu seperti hari Sabat. Kudus itu karena harinya disendirikan. Kemudian persepuluhan itu kudus, persembahan itu karena disendirikan. Nah, saat teduh itu harus menjadi hari yang apa? Yang kudus, disendirikan. Jadi itu memang spesial juga. Nah, saat teduh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya kita melihat bahwa dalam Mazmur 33:7 mengatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Allah dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam kehidupan mereka, dan seterusnya. Tapi ini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah, kadang-kadang kenapa dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia? Bukan berarti kita tidak melakukan suatu hal yang diam-diam aja, tidak. Ini dinyatakan kepada orang-orang yang sudah berusaha. Ya, kita sudah capek untuk mencapai segala sesuatu dalam pergumulan hidup. Firman Tuhan mengatakan ada saatnya kita berdiam diri dan menantikan Tuhan memberikan jawaban. Ada orang yang berdiam diri terus, tidak buat apa-apa, ya tidak dapat apa-apa. Tapi ini dinyatakan kepada orang yang sudah lelah dengan pergumulan hidup, ada waktunya mereka berdiam diri. Karena mungkin terlalu sibuk dengan
kehidupan, tapi mereka lupa berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan jawaban-jawabannya. Kemudian Mazmur 62 ayat 2 dan 6 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah saja, yaitu saat teduh. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi saudara kalau ingin mendapatkan rasa tenang, rasa keselamatan, perlindungan Tuhan, itu harus dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, kalau ingin ada harapan, pengharapan itu harus hanya pada Allah saja. Dan ini kita bisa dapatkan dalam waktu kita saat teduh, ya, saat teduh. Nah, saat teduh itu kapan? Kita bisa kapan saja. Tapi yang paling baik adalah waktu pagi-pagi subuh. Nah, kenapa saya katakan waktu pagi-pagi subuh? Karena pertama, Yesus sendiri memberikan contoh, ya. Kita melihat di beberapa ayat, Markus 1 ayat 35 mengatakan pagi-pagi benar, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus dikatakan bahwa dia mengambil waktu, dia bangun, dia pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah dia Allah, tapi dia di dunia ini manusia sama dengan kita. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi pagi-pagi benar, waktu masih gelap, dia datang menghadap. Dia juga pernah berdoa pada waktu sore, menjelang malam, sampai malam. Yaitu peristiwa ketika dia memberi makan 5.000 orang, kemudian dia suruh murid-muridnya pergi menyeberang danau, kemudian dia naik ke gunung dan berdoa di sana. Nah, tapi pagi-pagi itu pernah lagi dia peristiwa tentang waktu perempuan itu yang dilontari batu, yaitu juga baru berdoa di atas bukit pagi-pagi. Nah, kenapa pagi-pagi? Karena pagi-pagi itu kita kan capek malam, kita tidur. Maka pemulihan itu terjadi dari kelelahan fisik, mental. Nah, ketika pagi-pagi subuh itu, ya tentunya kita harus tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat. Ketika bangun subuh itu secara fisik kita, secara pikiran, mental, semuanya itu benar-benar fit. Ya, semuanya sudah pulih. Nah, itulah yang pertama harus kita isi adalah firman Tuhan dan komunikasi berdoa dengan Tuhan. Jadi, saat teduh dengan firman Tuhan itu sangat penting. Ya, tentunya berdoa, baca firman Tuhan dan minta Roh Kudus seperti pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Kris tadi. Oke. Mantap. Terima kasih sesepuh kita, Pendeta Maringka. Luar biasa penjelasannya ya. Tentang apa itu saat teduh, kemudian bagaimana kita bisa melakukannya, dan bagaimana memulaikannya, ini yang paling penting nih. Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Saya jadi saksi hidup waktu kita semua dulu zaman-zaman kuliah kan. Kita semua suka mengambil saat teduh. Waduh, kita benar-benar diajar untuk bagaimana melakukannya. Saya mau tanya dulu nih sama semuanya ini. Ini pertanyaan yang non-skenario ya, karena pertanyaan kita ini muncul begitu saja. Bagaimana kita menikmati saat teduh kita sebagai seorang pendeta? Oke, jawab saja jujur apa adanya, nggak usah malu-malu lah. Bagaimana kita bisa menikmati saat-saat teduh kita? Apakah saat teduh kita itu sama seperti saat-saat di mana kita mempersiapkan khotbah, atau saat teduh kita ini beda lagi dengan persiapan khotbah? Kalau saya secara pribadi, saat teduh saya beda dengan persiapan khotbah, karena saya bingung karena saya butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan khotbah. Sementara kalau saat teduh, begitu satu ayat saya baca, merenungkannya, jauh lebih lama merenungkan ayat itu, bisa berhari-hari, ayat yang sama itu saya renungkan, ketimbang khotbah yang akan saya sampaikan di Sabat yang akan datang, begitu saya sampaikan. Jadi begitulah saya menikmati saat-saat teduh saya, dan saat-saat teduh itulah saat-saat di mana hanya saya sendiri sama Tuhan. Saya buka notes saya, buku notes catatan, saya tulis apa yang bisa saya tulis, dan saya mau lihat apa yang Tuhan akan mau sampaikan kepada saya dengan bacaan yang saya sementara baca. Dan yang paling penting dari itu adalah bagaimana saya bisa dibantu oleh Tuhan untuk melakukan apa yang telah Dia sampaikan kepada saya. Dan itu adalah saat yang paling berat
Kenapa? Karena ketika Allah ingin melakukan sesuatu yang saya sendiri sangat sukar untuk melakukannya. Itu jadi beban tersendiri dalam kehidupan saya. Tapi ingat, saya harus melakukannya karena itu adalah cook yang harus saya pikul sebagai seorang pelayan Tuhan. Oke, Pendeta Kris, bagaimana Pendeta Kris menikmati saat-saat teduh? Apakah cukup saat bikin khotbah? Baik, terima kasih. Nah, ini memang kita harus jujur ya, bahwa menggunakan saat teduh ini, nggak tahu ya, ketika waktu kuliah, beda, waktu pelayanan masih single, beda, saat pelayanan sudah berkeluarga, beda lagi, saat pelayanan sudah berkeluarga dan ada anak lagi, beda lagi. Jadi, bedanya maksudnya apa? Beda kualitas waktunya itu. Beda kualitas waktu. Jadi, seringkali kita, ya pelajaran kita benar-benar sangat luar biasa. Kita harus akui bahwa manusia kita ini, walaupun siapapun kita ya, baik kita pendeta, pekerja umum juga, anggota awam, tidak terlepas dari kata kesibukan. Kesibukan. Dan semakin lama, semakin waktu kita, usia kita semakin bertambah, maka ada saja kesibukan kita yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau untuk pendeta sebenarnya itu saat teduh adalah karena kita kan pelayanan fleksibel ya. Artinya ditata, waktu itu boleh kita tata bagaimana, semestinya kita harus dapatkan saat teduh yang berkualitas yang baik. Yang memang yang seringkali menjadi tantangan ketika orang-orang atau awam-awam yang pekerja full, yang harus dari subuh, apalagi di Jakarta ini, dari subuh mereka keluar jam 5 mungkin, sampai nanti jam 8 atau jam 9 malam di rumah. Nah, itu suatu hal yang menantang sekali saat mengambil saat teduh. Memang di pelajaran kita tidak mengatakan berapa kali dalam seminggu, tapi ada waktu yang disediakan, seperti tadi Pendeta Roy katakan, ada waktu yang diambil dan dikhususkan membangun kualitas hubungan dengan Tuhan. Saya pribadi, karena seperti tadi, kalau saya berbeda dengan Pendeta Dedi, saya seringkali waktu saya teduh itu adalah ketika menyiapkan firman Tuhan. Karena saya di situ seperti sedang menggali-gali mutiara gitu di saat itu. Tapi yang pasti adalah bukan menyiapkan dalam satu malam gitu ya. Contohnya khotbah hari Sabat kita siapkan malam Sabat, tidak, tapi sudah ada prosesnya. Nah, dalam prosesnya itu saya seringkali gunakan waktu-waktu tertentu. Waktu saya ambil mungkin hari Senin, saya ambil di jam, biasa sih memang seperti Pendeta Roy katakan, memang pagi paling bagus. Pagi paling bagus untuk gitu. Dan saya di saat itu menyiapkan khotbah, di situ saya bermeditasi, menggali, berdoa juga pastinya, lalu mencari tahu seperti saya sedang menggaruk-garuk harta karun, bagaimana ini maksud ayat ini. Karena ya sesuai dengan pelajaran kita harus memberikan pelajaran yang tepat kan. Firman Tuhan ini apalagi seperti pelajaran Selasa, bagaimana banyak oknum, mungkin juga para teolog-teolog bisa dikatakan, hanya demi kepentingan menggunakan wewenang atas nama Yesus untuk kepentingannya gitu. Nah, itu juga yang kita juga harus hati-hati, bahwa jangan karena selera saya mau berkhotbah. Nah, makanya saya gunakan waktu itu lebih kepada refleksi kehidupan saya bagaimana, lalu di situ saya boleh sharekan kepada jemaat. Itu saya sih. Baik, terima kasih Pendeta Kris. Saya pikir nggak ada yang salahnya dengan hal itu. Okay? Yeah. Karena kita bisa merefleksikan firman itu. Yang salah adalah kalau kita hanya dapat jadwal khotbah 1 triwulan 1 kali, kita hanya meditasi Alkitab 1 triwulan 1 kali. Bayangkan itu, ya kan? Nah, kalau pendeta kan harus siapkan khotbah banyak, soalnya jangan sampai. Betul. Kalau tiba-tiba ditunjuk nggak ada persiapan, itu betul. juga. Jadi itu yang berbahaya. Pendeta Brian, silakan. Ini ada yang menarik ini mengenai saat teduh untuk kita yang ada di mezbah. Kita bicara mezbah, bisa kita pendeta-pendeta, mungkin ketua-ketua jemaat, karena kita ada di mezbah untuk pelayanan kepada umat. Ada yang menarik waktu lalu ketika dibuat survei kecil-kecilan untuk pendeta-pendeta, ketua-ketua, saya langsung, karena ini survei, ketika ditanyakan, apakah Anda punya saat teduh dengan firman Tuhan rutin?
ini cuma sekitar 30% yang kejawab ya. Waktu lalu di Uni Timur ya, ada satu pertemuan, ini bukan mewakili semua, tetapi ada satu pertemuan yang bertanya seperti itu, punya survei seperti itu. Kita harus ini kita ada di tempat ini bukan menghakimi juga orang anggota jemaat, tapi untuk kita juga, kita sebagai pendeta-pendeta, sebagai ketua-ketua jemaat. Kadang-kadang kita sudah ada di mezbah, kita anggap mezbah itu sebagai satu rutinitas. Seperti mungkin kalau kita pergi ke rumah makan Padang, ataupun Pizza Hut, ataupun Kentucky, KFC, atau di mana ya. Waktu kita masuk ke sana, mungkin kita cium, wah baunya enak, wah enak sekali ini makanan. Tetapi bagaimana dengan koki yang ada di situ? Yang tiap hari cium itu aroma yang sama. Biasanya mereka, wah ya sudah, biasa ini. Tidak ada lagi ini mungkin sense yang spesial untuk mereka yang ada di tempat penggorengan untuk mencium bau masakan yang enak. Coba Anda mungkin di rumah makan Padang. Ini para koki saya perhatikan mereka bawa satu yang besar, wah. Kalau kita mungkin orang Manado bilang so keluar air liur. Tetapi inilah mungkin untuk kita ya, kita pendeta, kita semua pendeta. Kita harus punya waktu teduh khusus untuk Tuhan. Dan saya juga rasa itu ketika dalam pelayanan, karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesibukan, ini semua membuat kita ya bisa, ada kalanya kita lalaikan ini saat teduh dengan firman Tuhan. Tetapi kembali lagi, kita perlu ada waktu untuk itu. Dan kalau saya pribadi, biasanya ketika ada masalah atau bukan masalah, setiap ada di dalam kehidupan, saya coba relasikan dengan firman Tuhan, saya cari ayat apa ya kira-kira yang cocok ini, ayat apa ya kira-kira. Saya pulang, saya buka, meditasikan itu. Dan biasanya hasil dari meditasi itu yang saya bisa keluarkan dalam bentuk khotbah. Itu jadi ya itu intinya adalah apa? Kita ada di situ, jangan sampai kita rasa orang Manado bilang pastiu begitu atau bosan. Oleh karena kita ada di situ. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Brian, analogi yang bagus tadi ya, juru masak di tempat makan ya. Betul juga itu. Betul. Pendeta Eski, jangan diam-diam dong. Ya kalau ditanya jawab. Berdoa belakangan ini mungkin juga bisa share. Belakangan ini minggu lalu istri saya bilang dia lagi baca buku, dia rutin baca buku tertentu. Dia ambil satu saran. Si Daniel kan begini, rutin gitu, ada sana. Kita mungkin secara pribadi ada, tapi mungkin kita bisa tambah lagi seperti dia. Jadi di jam-jam tertentu kita melakukan itu. Itu baru berlangsung 1 minggu belakangan ini. Tapi secara pribadi sama seperti Pendeta Brian, Pendeta Chris, Pendeta Dedi, dan juga Pendeta Roy, ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu yang dipakai untuk, kalau bahasa dosen kita di Unclub dulu, berduaan dengan Yesus. Berduaan itu ada waktu tertentu, dan saya akui fisik ini seringkali tidak dapat meminta kompromi. Fisik ini meminta kompromi. Artinya molor-molor sedikit dari waktu yang sudah ditentukan. Molor-molor sedikit, tapi tetap waktu yang dipakai itu adalah bercakap-cakap atau berduaan dengan dia. Kenapa di ayat ini juga kan bilang Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku kusimpan, aku menyimpan janjimu. Jadi salah satu tujuan kita bersate saat teduh dengan Tuhan itu adalah untuk, tadi Pendeta Brian sudah sempat singgung, senseless itu. Jadi cita rasa terhadap diri itu akan hilang, perlahan-lahan akan hilang. Itu kan Mazmur 119 ayat 11 itu ya. Perlahan-lahan itu terhadap diri itu hilang, akan berkurang, dan kita akan jadi lebih
cinta sama dia, berbicara dengan dia. Kalau saya sudah nggak pernah ngobrol lagi sama Pendeta Roy misalnya. Karena Pendeta Brian pakai analogi, saya terpikir analogi ini. Sudah lama saya nggak pernah ngobrol sama Pendeta Roy. Tiba-tiba masuk nomor telepon yang tidak dikenal. Ya, dia yang telepon. Saya bilang, halo. Sudah lama, pokoknya sudah lama. Ki, apa kabar? Tunggu, siapa ini? Bahaya. Sudah lupa. Bahaya ini sudah lupa. Bahaya ini sudah lupa ini. Betul. Kan seringkali kita begitu kan beberapa kali dengan orang yang sudah pernah kita kenal, terus dia telepon nomor yang kita nggak kenal. Aduh, tunggu. Coba kasih clue. Oh iya ini. Itu akan terjadi kalau kita jarang komunikasi. Sama Tuhan juga gitu. Kalau kita jarang sate dengan dia, kita akan lupa bahwa itu suaranya Tuhan. Kita nggak kenal lagi, ini suara Tuhan apa bukan. Jadi perlu intim dengan dia, perlu saat teduh untuk bisa mengenal. Daniel 5:23 kan, dia bilang sama Belshazzar, kamu meninggikan diri, lupa bahwa dia yang memegang hidup. Aduh, apalagi corona begini, semua orang takut mati tapi nggak mau hidup dekat dengan Tuhan, sementara dia yang memegang itu hidup kan. Begitu Mas Dedi. Terima kasih. Super sekali Pendeta Heski apa yang dilakukan. Ini bisa menginspirasi kita semua ya. Bahwa Pendeta Heski punya saat teduh bukan hanya pribadi, tapi bersama-sama dengan istri tercinta ya. Kita juga doakan supaya kerinduan Pendeta Heski dan keluarga bisa dijawab oleh Tuhan tahun ini ya. Jangan minta tahun depan, harus tahun ini. Amin. Sudah lewat tahun ini. Loh, tahun ini harus ada tandanya dong. Oh, tanda ini. Oke, puji Tuhan. Iya dong. Amin. Kalau minta tahun depan nanti ada tandanya, tahun depannya lagi. Tahun depan digendong. Yes, itu maksudnya. Haleluya. Ya, kan? Tahun ini ada tandanya. Tentu berbarengan. Ya, tapi realisasikan dulu. Ingat, tadi kata Pendeta Chris, jangan hanya di ucapan saja. Balik ke topik. Harus dilakukan. Oke. Sekarang yang berikutnya nih. Kita semua mengalami ini waktu kita masih kuliah. Waktu itu ini penuh dengan kontroversi nih ya. Saya harus berani katakan demikian. Ini penuh dengan kontroversi sampai dibawa ke dewan board meeting kampus bahwa anak-anak teologi di Unclub harus menghafal 200 ayat dan 50 lagu. Luar biasa. Tiba-tiba saja semua orang jadi penuh dengan tekanan mata kuliah yang satu aja mungkin nggak selesai harus diulang lagi di semester depan. Ditambah lagi dengan ini. Dan menariknya ini adalah 1 tahun kelas ini. Jadi selama 1 tahun kita harus menghafalkan 2 kali. Bayangkan. Dan ada teman kita yang bisa menghafal sampai ribuan ayat malahan. Ini amazing ini. Apa sih pentingnya menghafal ayat, teman-teman? Ya, apakah ini hanya sekedar supaya kalau ada orang tanya kita bisa jawab? Kemudian kita punya situasi tertentu, masalah, kemudian kita analisa, seperti dokter, ketika dia mendiagnosa sebuah penyakit, dia langsung kasih resepnya. Apakah hanya demikian makna menghafalkan ayat? Ditambah lagi dengan menyanyikan lagu ya. Dan ya, kita bersyukurlah lagu Sion yang lama kini diganti dengan lagu Sion yang baru kan. Jadi 45 lagu yang kita hafal yang lalu, dengan bahasa yang lama, kita nggak bisa lagi nyanyikan. Dan ya, itulah nikmatnya. Oke, silakan. Ada yang mau komentar? Tadi ini kayaknya ada kepahitan nih menghafal ayat ini. Saya nggak kepahitan. Saya tidak kepahitan. Karena ada berkat. Nah, itu tuh. Karena saya menikmati berkatnya. Ya, pelajaran sekolah sahabat yang menghafal kitab suci membawa berkat berlipat ganda. Silakan, Pendeta Eski. Silakan, berkatnya. Share dulu. Itu kutipan dari pelajaran sekolah sahabat. Membawa berkat. Pendeta Brian. Boleh saya share? Ya. Ini orang-orang Yahudi ini saya coba bandingkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang rabai dulu. Sampai sekarang pun mereka masih hebat. Konon katanya. Naik ya. Oh ya, naik. Ini kan konon katanya ini orang-orang Yahudi ini, dan saya rasa itu sangat masuk akal. Kalau ini kan tulis Alkitab kan dulu dalam bentuk gulungan-gulungan kan. Jadi kalau gulungan itu dibuka panjang, kemudian mungkin lempar satu benda, mungkin pisau atau apa dilempar di benda itu. Orang Yahudi tahu di ayat mana itu pisau itu berada. Orang-orang apa? Ya orang Yahudi lah.
Wow. Karena apa? Dari kecil sudah dengan Alkitab. Dan itu sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Saya juga memang waktu lalu sempat bergumul dengan ayat-ayat. Tapi itu saya rasa itu sangat berguna. Sangat berguna. Cepat sekali ketika ada masalah mungkin ada yang sakit. Oh, cepat sekali. Yeremia 33 36. Ya, langsung cepat sekali, kita langsung cepat. Di Yakobus pasal 5 cepat sekali. Dan itu yang membuat ayat ini jadi berkat. Tadi, terima kasih Pendeta Heski. Oke, terima kasih. Langsung lari Pendeta Dia udah Roy. lari. Saya baru mau tanya sama dia sudah lari. Wah, ini ada apa? Tapi benar, Mas Dedi, Pendeta Dedi. Silakan. Sama seperti Pendeta Brian bilang. Dokter-dokter di luar sana, contoh ya, ketika mereka bertemu dengan pasien, analisa begini-begini, sementara mereka pasien berbicara, kalau kita lihat ya, kita pernah semua ketemu dokter, tangannya langsung bergerak di secari kertas. Itu adalah resep. Ya, itu adalah resep. Dia nggak buka-buka dulu. Nah, ini kan dokter rohani ya. Seringkali orang bilang seperti itu. Dan seringkali kita berhadapan dengan orang, dan bukan seringkali, biasanya kita bertemu dengan pendeta saya lagi begini, di mana ayat ini, kita cari. Jadi, itu satu, penting. Jauh lebih daripada itu, kembali ke pelajaran sekolah Sabat. Judul kecil pelajaran 13 ini, hidup. Ya. Firman itu memberikan hidup. Siapa contoh kita? Yesus. Dia nggak, waktu iblis datang, dia langsung it is written ya. Beragama yang paling aman itu, saya selalu ingat ini. Saya ingat betul ini. Kata dosen kita dulu. Beragama yang paling aman adalah beragama atas ada tertulis. Dan berkat tertentu, bukan untuk poin, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi itu Pendeta harus, Heski, ya. Seperti nggak suka ya Pendeta Dedi? Bukan. Kita hidup di 4.0 era, di mana semua orang mengandalkan teknologi ya. Jadi kalau memori saya ini tidak bagus bekerjanya, handphone saya bagus bekerjanya. Ya, itu poinnya. Yang lain. Salah satu poin yang lain. Kalau yang pertama menghafal ayat. Bahkan kalau handphone saya rusak, saya bisa simpan di cloud. Oh. Ya kan? Bayangin tuh. Saya udah mati, tapi memori cloud tetap hidup. Kan nggak enak waktu pimpin doa. Lebih enak kan, lebih khusyuk gitu. Kalau bikin di jemaat kan kita doa subuh, menyanyi lagu, ayat Alkitab yang diceritakan, itu ada berkat tersendiri. Saya pikir kita semua sudah alami itu ya, memimpin doa persatuan tanpa membuka. Hanya sekarang perlu membuka karena lagu Sionnya baru 500-an ya. Iya, 500-an. Jadi kalau kita mau pakai yang lagu Sion lama yang kita hafalkan, orang-orang akan terbuka mata, pendeta lihat lagu Sion yang mana gitu kan. Jadi 4.0 mungkin ya, 5.0 kita akan seperti itu. Tapi akan ada masa kembali ke dalam tanda kutip abnormal seperti sekarang nanti misalnya. Saat kalau memang sudah zamannya itu terjadi. Ya, kita tidak lagi menemukan kitab suci, apalagi alat-alat gadget kita, devices kita nggak dapat. Nah, disitulah firman Tuhan yang kita taruh di dalam hati itu akan keluar dengan sendirinya. Zaman sekarang ini kita perlu untuk seperti menggunakan teknologi. Kalau Pendeta Brian misalnya. Coba tanya. Banyak sekali ayat Alkitab, bukan hanya ayat Alkitab dihafal, tetapi ada banyak vocabulary Greka yang dia hafal sekarang. Iya. Iya, vocab. Tapi saya katakan, vocab itu ada di dalam ayat. Jadi dia juga hafal ayat itu sebenarnya. Dan mungkin ayat itu intinya ada di vocabulary yang dia hafal. Ya, makin jelas atau kabur ini, Mas? Siap. Makin jelas. Soalnya yang berkacamata ini sudah join kembali. Oh iya. Dan sepertinya dia pakai kacamata ini Google Glass ini. Jadi ada contekan di kacamata ini. Silakan. Warna biru. Betul. Oke, terima kasih. Jadi ini, kalau saya lihat ini ada pandangan konservatif dan moderat dan liberal menyangkut dengan menghafal, menyangkut dengan menyimpan memori ya. Ada yang menyimpan memori lebih banyak di otak, pikiran, ada yang lebih banyak menyimpan di
hard disk. Nah, inilah Taruh ketika apa yang disimpan banyak. nah itu Apa? Di internet apa Cloud. di cloud ya, di cloud ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, saya lebih ke moderat ya. Ya, artinya saya menggunakan dua-duanya. Namun artinya begini, kita tidak boleh mengesampingkan teknologi. Itu teknologi Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan izinkan itu ada. Tuhan izinkan itu ada teknologi. Kalau dulu kan menginjil ya, menginjil itu jalan kaki dari 12 murid, satu berkhianat mati, kemudian diganti dengan Matias. Kemudian apa? Bagaimana mereka menginjil? Menyebarkan ke seluruh dunia. Waktu itu orang berpikir tidak mungkin waktu itu Injil mau tersebar ke seluruh dunia. Cuma 12 murid dan aja murid-murid yang lain ya. Ya ada 70 murid dan sebagainya. Tapi bagaimana mengabarkan Injil dari Yerusalem sedikit orang? Tapi kemudian apa? Mereka menggunakan kendaraan apa? Mungkin keldai, mungkin juga setelah itu ada kuda yang mereka guna kereta dan lain sebagainya. Kemudian ditemukanlah gunakan kapal layar, kemudian ditemukanlah kereta api dan seterusnya, kemudian ditemukanlah pesawat, ditemukanlah kapal laut dan sekarang internet. Bayangkan, jadi teknologi itu atau kemajuan ilmu pengetahuan itu Tuhan gunakan juga. Selain setan gunakan, tapi Tuhan juga apa? Gunakan itu untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Bayangkan, saya mencari informasi, ternyata internet ini diciptakan oleh Amerika 51 tahun yang lalu. Nah, tapi kemudian berkembang sehingga digunakan secara umum di seluruh dunia. Nah, ya ada surveinya saya lihat ada website yang meneliti. Nah, jadi sekarang pekabaran Injil itu sudah disebarkan ke seluruh dunia dengan menggunakan apa? Internet online, contohnya seperti kita menggunakan Zoom sekarang ini. Namun sekarang seperti pertanyaan saya katakan, kenapa kita perlu menghafal? Itu untuk kita pribadi. Ya, untuk kita pribadi. Karena Tuhan juga menciptakan otak kita. Nah, otak juga kalau tidak digunakan itu bisa cepat pikun ya. Sini ya mungkin yang umur paling tua saya tidak tahu. Tapi saya juga harus menghafal. Karena menghafal itu, saudara, itu membuat kita tidak cepat pikun. Tapi kalau terlalu banyak menghafal juga bahaya. Bisa-bisa ada kerusakan di otak. Jadi itu harus kayak otot itu digunakan, itu segar tubuh kita. Otak juga seperti itu. Jadi saya gunakan teknologi, saya juga gunakan otak saya untuk menghafal. Dan menghafal itu menyenangkan, saudara. Menyenangkan ketika kita tahu ayatnya, kita hafal itu, wah, kita bisa menyampaikan dengan langsung tanpa harus membaca. Ini, wah itu apalagi kalau kita berkhotbah menguasainya, menghafal dan menguasainya, wah itu akan lebih mantap daripada kita membaca. Benar tidak? Nah, jadi kita gunakan teknologi, tapi kita juga menggunakan otak kita untuk menghafal. Oke, terima kasih. Terima kasih sesepuh. Saya pikir penonton kita mengertilah apa arti ketika saya panggil sesepuh kan. Itu Pendeta Brian belum? Pertanyaan tadi. Iya, saya ke Pendeta Brian sekarang. Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang saya pikir ya. Mengenai kita bicara mengenai daya ingat nyanyian dalam menghafal ayat Alkitab, hubungkan dengan teknologi. Boleh speakernya agak dekat, Pendeta Brian? Ya, minta maaf. Ya, oke. Jadi mungkin saya yang rasa menarik ini mengenai menghafal ayat, nyanyian lagu, dan daya ingat, hubungkan dengan teknologi. Nah, saudara, teman-teman mungkin orang-orang muda kita tahu bahwa di satu sisi teknologi memudahkan manusia. Ya kan, memudahkan. Orang cepat sekali search ayat, satu ayat bisa muncul 8, 9, 10 ayat sampai banyak ayat. Nah, tetapi di satu sisi, di sisi yang lain, teknologi ini, ya 4.0 ini menumpulkan ataupun ya melemahkan ini skill manusia. Di satu sisi, saya kasih contoh. Dulunya waktu kendaraan masih manual semua, ini sopir-sopir bisa parkir di tempat yang sempit dengan mundur tanpa ada kamera belakang. Tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang sudah ada kamera belakang, sudah ada alarm, tapi masih bisa lah, masih kadang-kadang masih
Tak. Oleh karena apa? Teknologi menumpulkan skill manusia. Nah, seperti Alkitab. Ketika dulu orang-orang harus hafal, harus tulis satu persatu, makanya mereka hafal apa yang ada di dalam Alkitab. Kalau sekarang kita tinggal apa? Buka di Bible software apa semua di Android. Gampang sekali, search gampang. Tetapi kembali lagi itu menumpulkan ini daya ingat. Itu menumpulkan daya ingat. Tadi yang saya menarik Pendeta Hesti tadi katakan, nanti ketika satu saat nanti ketika ini Alkitab tidak akan ada, teknologi tidak akan ada, yang akan menentukan adalah ya kita cuma kita punya daya ingat. Dan mungkin ada satu, kalau mungkin ini bisa kita aplikasikan. Marilah kita lebih sering gunakan Bible software kita. Jangan biarkan itu berjamur di handphone Anda, di handphone kita semua. Oke, mungkin kita tidak bisa menghafal 1.000 ataupun 500 ayat. Tetapi kalau kita sering buka ini software kita, paling tidak kita tahu ada ayat mengenai ini. Contoh kita baca mengenai ayat mengenai Leviathan. Oh, kita tahu ada di Ayub mengenai Leviathan, ataupun 144.000 ada di mana? Oh, ada di Wahyu pasal 7, di Wahyu pasal 14. Paling tidak dengan kita membuka Alkitab, kita membaca, maka kita boleh tahu ada ayat yang berbicara mengenai itu. Ini saya juga bukan anti teknologi, tetapi mari kita coba gunakan teknologi untuk lebih menguasai firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Brian. Memang begitulah sifat alaminya. Ketika ada zaman kita muda dulu, waktu di kampung kan ada pendatang baru cewek. Oh, kita harus cari tahu di mana rumahnya. Mungkin kita nggak tahu rumahnya, tapi begitu dikasih tahu kita telusuri terus. Pulang, begitu sampai di rumahnya, begitu pulang kita mungkin nggak tahu arah rumah kita kembali di mana kan. Tapi karena kita sering pergi, lama-lama kita nggak perlu pakai petunjuk arah, kita sudah tahu di mana rumahnya. Alkitab juga sama ya. Jadi poin yang bagus tadi, walaupun teman-teman mungkin malas menghafal, sulit untuk menghafal, tapi dengan mengulang-ulang terus, membaca menggunakannya, maka secara tidak langsung ayat tersebut, kata tersebut, kalimat tersebut bisa ada di memori kita. Pendeta Chris, kita sudah ada di penghujung acara. Closing statement-nya adalah ayat kesukaan dan alasan kenapa ayat itu dihafal, digemar ya. Pendeta Chris dulu, silakan. Baik, ini closing ya? Closing dong. Oke, saya ada sebenarnya sih semua ayat Alkitab itu sangat luar biasa dan berkat bagi kita. Ketika kita bisa mengingat dan menghafalnya, dan kita boleh selalu mengulang-ulang kembali. Tapi kalau saya coba selalu seringkali menggunakan untuk kepada aplikasi firman Tuhan ini sering kepada aplikasi kehidupan saya pribadi, termasuk keluarga sih. Dan di dalam Yosua 24 ayat 15 di bagian akhir bunyinya firman Tuhan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan inilah ayat yang menjadi favorit atau yang menjadi berkat bagi kami pribadi dan keluarga kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendeta Brian. Ya, Filipi 4 ayat 13. I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa sekali. Silakan sesepuh kita, Pendeta Maringka. Ya, ayat hafalan saya di Filipi 1:21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi karena ini menyangkut dengan Alkitab, jadi saya akan menyampaikan satu lagi ayat hafalan. Oke. Bonus. 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, terima kasih. Pendeta Eski? Ya, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Jadi, itulah hidup oleh firman Allah, hidup menaruh firman Allah di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ketika kita membuat keputusan, harus bisa mungkin menggunakan Alkitab. Amin.
Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Silakan Pendeta Maringka menutup sesi pelajaran sekolah sahabat kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pada saat ini kami hamba-hamba Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk membahas firman Tuhan yang membicarakan tentang firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah dalam kehidupan kami boleh terus menghidupkan firman Tuhan itu. Kami terus memiliki saat teduh dengan Tuhan, mendalami firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan. Orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh dikuatkan, dan kami boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami yakin firman itulah kekuatan Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan itu tetap ada sampai Tuhan datang, dan kami boleh diselamatkan, diangkat ke surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Berkatilah untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ampunilah dosa kami, berkati juga semua yang mendengarkan siaran ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-13 dari pelajaran triwulan ini, Interpretasi Alkitab. Komen saudara-saudara semua kami tunggu ya. Jangan lupa masukkan komentar yang membangun, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang rindu Bible Study akan dilayani. Kemudian yang rindu untuk didoakan, silakan masukkan permohonan doa saudara. Dan yang paling penting adalah jangan lupa tunggu tayangan video di pelajaran Sekolah Sahabat triwulan yang akan datang. Pasti dengan pembahasan yang menarik, yang akan jadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.